ayeuna orang rada adukeun etik nih guys. Kepala desa Mulai atau cabang. pemerintah desa punya organisasi Abdesi yang baru dilantik tahun 2019 yang lalu. Pun demikian dengan BPD ada Abpednas yang saya tahu. Nah, ini sejauh mana peran kedua organisasi Marane yang saya sebut Marane Abdesi masuk kurang aku ke perangkat Padahal nu aing nya. pada orang gitu. Sejauh mana gitu lamun jujur saya geus mempelajari gitu nya ya RT Desi Ya. kemudian naon wae jadi katakanlah kewenangan atau kewajiban terhadap organisasi internal itu lah. Sejauh mana peran organisasi masing-masing? Bilnya. Ya. Salah satu pertanyaan Abi ke salah satu pengurus DPC Desi lah ya. Bahwa jujur weh baca ada mentos. Tapi orang ningali realita weh. Salah satu peran fungsi presiden naon sih jangan desa-desa. Nah, cek saya ieu jawabannya tuh kedua ayeuna. Kayak weh rak recap gitu. Minimal sebelum orang rak recap aya obrolan-obrolan heula gitu. Nah, ngobrol dengan beberapa orang anu jadi pengurus Abdesinya ternyata emang energi Abdesinya beda bang. Halus asli halus. Pak Katang Tariana Tariananya halus cek PF cenah gitu energina. Nah tinggal merenan segera mungkin susun rencana kerja karena desa-desa itu menunggu kalau hari ini teh mah kepengurusan baru teh kiprahnya kan sejauh mana gitu. Kan tetap masyarakat menilai itu pasti ada komparasi bang. Saya komparasi antara pengurus lama, pengurus baru gitu. Nah, Abdi berharap pengurus anu ayeuna apa yang direncanakan meskipun tidak formal gitu, catatan-catatan anu sudah dikasih ke masing-masing DPK dari kecamatan itu segera dikerjakan. Salah satunya adalah susun rencana kerja anu menyentuh desa langsung. Abdi hoyong berenang peran Abdesi teh taruhlah punya target gitu. Dari 183 desa itu minimal 5 desa anu dibina ku Abdesi gitu. Satu, kita butuh di Purwakarta itu can aya desa anu tertib administrasi secara fullnya dari mulai BPD proaktif nyusun regulasi pemahamanana nya can aya pemahaman regulasi itu full dari mulai kades tika dusun gitu itu kan can aya tupoksi rata-rata abdi naros di dieu we tong jauh-jauh di Tarimau tanggo fungsi sekdes naon sih? Orang mau nanya sesuai dengan pegawaiannya, tapi tupoksi sesuai dengan undang-undang desa we naon. Lain atuh da Bang. Minimal dibaca atuh gitu nya. Teu Pak minimal gitu lah. Jadi aya kieu we Pak, gawe urang mah gitu. Gitu we kumaha nya register surat keluar gitu lah. Cek urang nu kitu mah teu kudu ku sekdes atau staf saurang beres kan beunang. Jadi aya kades jeung staf saurang selesai lah gitu mah nya. Berenang di negara nyieun sekdes nepi ka dusun teh diharapkan sinergi dengan berbagai fungsi-fungsi. Nah, berharap Abdesi itu menyentuh ranah itu. Jadi telah sesuai dengan namanya asosiasi perangkat desa gitu. Jadi pembinaan teh tembus ke perangkat desa gitu. Nah, salah satu contohnya adalah bikin lamun tema KKN desa. KKN desa yang digagas oleh Abdesi 5 desa we tahun. Lamun Abdesi jabatan 5 tahun sebenarnya 5 kali 25 desa. Abdesi sudah memberikan sumbangsih terhadap Pemda Purwakarta. Ayat tapak. Ayat apa? Nah itu Pak Tatang ya. Pak Tatang. Saya memang melihat Abdesi ayeuna jika memang terpola hiji ya Abdesi yang lalu kadang nyaris tidak terdengar. Ya pertama dia medsos tidak tahu. Kemudian nyaris tidak terdengar lah gitu. Tapi memang mulai secara bertahap dikenal Abdesi itu lah gitu nya, baik persona ketuanya maupun secara kelembagaan. Kemudian Abpednas ya, Abpednas juga tahu tahun lalunya dibentuk di Purwakarta. Ketuanya Pak Dede Mulyadi. Selamat siang Pak Dede. Ini kumaha peran yang diharapkan, saya mau nanya evaluasi misi camplang yang diharapkan dari organisasi BPD di Purwakarta itu seperti apa, Kang Teh? Ya sebetulnya mah anu paling penting mah sigana BPD mah nya peningkatan kapasitas.
kapasitas BPD na apal tentang regulasi terutama, karena kan kebanyakan BPD mah kudu paham gitu tentang regulasi nu aya di desa, proses-proses nasiga kumaha. Jadi modal utama pengawasan kan Betul, etanya. betul. Karena kan anu ayeuna terasa memang personil BPDT tidak memahami, bukan tidak memahami, malah aya nu teu apal. Misalkan Permen 110 2016 tentang BPD, mungkin baru ayeuna gitu kan. Barijeng kan kudu ngaguar regulasi itu bukan hal anu mudah. Ayeuna APED mah sebetulnya satu hal anu bagus. Kan memang anu karasa ku abdi memang APED mah sudah ada tapi can karasa gitu. Can karasa. Ari bentuk-bentuk monitoring nama aya, bentuk monitoring evaluasi baik misalkan ku abdi ka bacaina dalam di grup tentang regulasi-regulasi. Sowan oge pernah dengan ketua APED mah pemahaman-pemahaman ka urang. Tetapi kan asa can cukup kadinya sebagai satu persoalan misalkan di kecamatan abdi terkait tunjangan lah, bahwa anggota itu kan 550 lebih kecil dibandingkan dengan siltap RT. Mungkin salah satu tujuan ayana wadah ieu teh sugan we gitu kan, dengan ada APNS minimalna sugan dengan tunjangan naik kinerjana ikut dongkrak susuganan walaupun can yakin sih gitu. Itu memang ku aya APNOS memang alhamdulillah oke. Aya harapan mah aya ngan can karasa teh. Karasanya mungkin masih proses betul. Dan itu tentu saja harus ada masukan sekarang masuk pengurus juga. Betul. Malah mah yang baru kan banyak baru. Aya kamari PAC kecamatan, tetapi semahaman abdi can dilantik sampai ke ayeuna gitu. Raker APEDNAS udah belum tingkat kabupaten? Raker udah di udah pernah Boyong. Pernah di rakerna ya, kan abdi mah teh hadir. Jadi ya itu tadi harapan-harapan kepala desa pada DPC Ambisi Kabupaten Purwakarta. Jadi perwakilan BPD terhadap organisasinya. Jadi memang saya tadi tidak menanyakan evaluasi, tapi bisa ngaku goreng campurnya. Saya orang ngedit teman orang macam siap evaluasi teh. Siap orang. Ting bahan evaluasi. Jadi saya tanyakan harapan ke depannya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Dan saya yakin lah baik kepala desa, perangkat desa, punya kecintaan yang sama ke desanya gitu ya. Sama hayang jadi pengurus desa meureun gitu. Akan merasa bangga kalau desanya itu ada kemajuan, ada sesuatu yang bisa dibanggakan gitu. Hanya pola kerjasama yang harus diperbaiki cek saya gitu ya. Di samping dari masing-masingnya itu juga maju diri untuk lebih paham deh karena regulasi, hak dan kewajibanana, karena kewenangan gitu. Jadi harapannya kieu Ji, jadi kadang-kadang misalkan banyak BPD hanya pas pengesahan we tanda tangan. Yang minimalnya misalkan karena setiap tahun BPD wajib memberikan laporan kinerja. Ya minimal misalkan suruh BPD teh apal bahwa manehna teh kudu nyieun laporan. Setidaknya meureun laporan teh butuh proses. Ya. Kan gitu. Kemudian misalkan LKPPD nu akhir tahun kepala desa, kemudian setiap semester kudu aya musdes evaluasi atau minimalnya apal-apal kadinya lah. Gitu. Kemudian kieu penyakit sebenarnya kebiasaan BPD teh. Jadi menginterpretasikan pengawasan teh ka hiji ketika aya anggaran anu turun. Hanya karena anggaran bungkul. Perencanaan mah teh apa? Tuh, kemudian sisi lain kan tadi teh nya desa segala urusan. Pelayanan anak teh lah atau ketersediaan data, administrasi. Kan BPD juga ada kewenangan didinya kan mengawasi kinerja kepala desa. Betul. Kan gitunya artinya kepala desa gitunya bagaimana dia menjalankan roda pemerintahan, kumaha anak buah dan melayani warga gitu. Nah, ini saya perlu diperluas di perspektif pengawasan kita, pemahaman didinya. Tidak hanya pas anggaran turun pembangunan gitu. Betul. Rada rame nanti, tapi banyak rentetan ke belakang kan hal lain harus dipahami. Selama ini tadi sebenarnya pemahaman tadinya itu
lemah. Lemah. Gitu. Dan mudah-mudahan lah depannya dengan sama-sama lah mudah-mudahan hanya kalau bersorangan. Dalam hal ini saya menyebutkan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang kurang, mana yang baik. Barang-barang gitu. Kurang bisa saja. Kemudian lamun nyambung karena ulang di luar kemarin, menurut desa-desa maju gitu. Ya. Ya. Itu ternyata memajukan desa itu bukan tanggung jawab kepala desa. Masih banyak lah. Saja bati kades sareng warga, sareng BPD itu ada sumbangsi yang harus vital. Pertama dari sisi anggaran, lamun desa yang maju itu mah pas kemarin aya Covid. Itu contoh lah. Dari mulai pusat sampai daerah itu refocusing anggaran gitu. Tetapi itu tidak diikuti ketika misalkan di pusat hari ini ada kewenangan desa harus punya tempat wisata. Tapi refocusing anggaran aya tuh bahwa pusat itu ngadorong tempat wisata di mana fokus diwajibkeun. Sakumaha wajibna beare kamari. Salah satunya adalah identifikasi di Purwakarta misalkan desa mana sih anu punya potensi wisata nu alus. Bersama-sama datang ke desa tersebut, peluang nama daya kumaha, kajian pemasaran nama daya kumaha, kemudian jangka panjang nama daya kumaha gitu kan. Setelah itu sok mangga bagian di luhur kali itu mah cek nyatakeun layak maka fokuskeun anggaran kadinya gitu. Nah, itu mungkin bakal terjadi lah, maka one village one destinasi wisata aja gitu. Bisa jadi terjadi terwujud karena hari ini mah desa harus identifikasi tempat wisata, kemudian anggaran pun kudu ku desa yang kejet atuh Bang. Pada akhirnya urang teh tenaga mah leutik ari kahayang gede yuk dibantuan gitu. Lamun ti luhur teh mah ya Kemenparekraf, kemudian di provinsi ge aya kan peruntukan biaya penanganan terkait wisata. Daerah pun sama ya di Spora Parbud gitu. Nah, seluruh kementerian dan dinas pariwisataan sok fokus. Kemarin saya lihat postingannya Pak Sekjen DPP APTC. Dia ada sowan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Arahnya ke sana Pak ya. Jadi satu desa, satu destinasi wisata. Ini luar biasa, mudah-mudahan secepatnya dan diakomodir dalam satu bentuk regulasi tadi gitu ya. Jika kurang tadi dipaksa untuk BAT minimal 40%, itu disanksi gitu ya. Bisa. Mungkin bisa juga gitu. Untuk sementara mah kajian lah dipaksa pusat, oke? Demi kebaikan mah gitu ya. Dan secepatnya itu bisa terrealisasi. Jadi bukan hanya slogan satu desa, satu wisata tapi harus disertai dengan regulasi dan itu tadi teh anggaran mana fokusing tadinya. Fokusing gitu kan wisata. Salah satu kan kita terjebak lamun hari ini kita fokus di IDM lah lanjut kemari pleno gitu di tiap-tiap kecamatan masing-masing bahwa kadang kita bangga dengan adanya desa kurang desa maju gitu. Status IDM nah gitu. Selalu sama diri loh gitu. Secara status IDM nah hanya berdasarkan angka-angka hunkul gitu ya. Contoh lah desa mandiri hari ini sebagai prasyarat menang maskara gitu. Dalam jujur-jujuran di setiap desa bisa ditaikkan angka mandiri mah. Manipulasi data silakan. Tapi apakah sadar masyarakat kita itu sudah sesuai dengan status itu? Contoh lah Taring Ngotonggo. Taring Ngotonggo itu statusnya indeks teh desa maju Bang. Tapi abdi can sadar, can yakin bahwa SDM di Taring Ngotonggo teh maju. Nah, harusnya lamun memang desa yang maju dalam tanda kutip dua nana maju gitu, indeks desana maju, kemudian masyarakat pun maju. Itu berbarengan IDM disusun, bari orang harap identifikasi program kerja orang teh nyambung can dengan IDM tersebut gitu. Maka akan lahirlah ya desa maju atau desa mandiri sesuai dengan apa yang diharapkan. Hari ini saya tidak mau lamun misalkan tema indeks desa membangun teh maju, tapi masyarakat kenyataannya teu maju gitu. Masih berkembang, apalagi tertinggal lah jauh teuing gitu. Gitu. Ada kesesuaian lah antar data sesuai dengan angka-angka dengan data realita di lapangan. Secara jujur, umumnya mau menunjuk pada satu jabatan kepala desa gitu ya, di pemerintah desa lah, paham itu dengan konsep IDM gitu. Kamu seri, kalah seri. Saya nggak singgung lah.
paham tuh gitunya. Ini kan salah satu rujukan, memang satu-satunya kita pegang di Kementerian Desa IDM gitunya. Indikator anu dipegang ya IDM, suka tidak suka IDM, jadi itu paham tuh gitu. IDM teh naon sih? Angkatnya muncul di mana karena naon gitu. Lamun kedah dipaksa nyebatkeun paham tidak paham mah di moal nyebatkeun paham tidak paham. Hanya mungkin keterlambatan untuk memahami lah gitu. Atau paham ya keterlambatan untuk memahami, kemudian ketidakmauan paham bisa jadi ke situ. Persis politisi guys. Power bang, siapa panggil deui ya. Karek beres sampai panggil. Itu karena naon jujur lamun kuesioner anu sejumlah sekian lembar itu kan seharusnya sebelum ke operator nginput itu kades lah anu memahami itu kayak IKL, IKE, IKS gitu kan. Ketiga indikator tersebut kan harus paham dulu. Ada tugas operator mah hanya input data hungkul gitu. Sementara sumber data berarti urang gitu. Nah, kita bisa mempergunakan bisa jadi dusun setelah dipakai ke lapangan. Bahkan ayeuna mah kamari kan Kementerian Desa sudah menugaskan ayana semacam tim SDGs, Sustainable Development Goal gitu. Nah, data-data dari situ kan sebetulnya bisa masuk ke IDM karena beririsan gitu, Bang. Ya beririsan ya antara data IDM dengan SDGs gitu. Bahkan lebih jauhnya karena profil desa oge itu masuk data tersebut teh. Meskipun SDGs aplikasinya ngeheng terus serverna alit. Rek ngambil data dari sana kesulitan gitu ya. Dan cepat bisa diperbaiki. Oh, lumayan gede teh nganggarkeun teh desa teh. Iya. Jadi menuju ke paham ya. Menuju ke paham lah. Paham. Dan itu bukan hanya batas angka. Tadi teh nya dari angka mah kumaha urang masuk. Urang bisa. Kayak yang mandiri bisa, yang maju bisa. Turun oke bisa. Bisa. Tapi bukan itu tujuan utama. Harus jadi pelecut lah gitu nya idealnya kayak indikator. Nah, memang idealnya gitunya kalau itu paham. Nilai IKL misalnya rendah, berarti kayak polusi ya. Gitu nya atau aya nu rawan bencana atau sebagainya.